Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim dan jamaah semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Afwan Ustadz, ana mohon didoakan karena ana sekarang sedang sakit. Dokter menvonis ana dengan kanker. Qadarullah sudah stadium 2. Sekali lagi ana mohon didoakan Ustadz dari jamaah ukhuwah untuk kesembuhan ana dan ana bertawassul kepada orang soleh. Boleh kan Ustaz? Boleh lah jamaah. Ahibati fillah, yang pertama, sakit itu rahmat. Kadangkala kita itu di dunia selalu melihat kepada yang seneng-seneng. Fulan baru beli mobil, Masya Allah. Fulan dikasih wajah yang cantik, kasih wajah yang tampan. Ya Allah, anak kok gak kayak gitu. Coba antum lihat yang sakit. Anak kok gak sakit kayak dia ya? Ada yang ngomong kayak gitu? Nggak ada kan? Kita pikir dunia itu semuanya indah. Kita cuma ditipu dengan keindahan dunia. Ada banyak penyakit di sini. Nih yang hadir semua di sini, semua punya masalah. Insya Allah semua pernah sakit atau sekarang sedang sakit, tapi dia sembunyikan. Maka hendaklah antum bersyukur sama Allah Azza wa Jalla karena nikmat Allah banyak. Kalau antum, ini siapa saja yang sakit ya, kalau antum lihat stadium 2, ada yang sudah stadium 4. Nah, kalau antum kena kanker, ada yang kena kanker dengan tambahan penyakit-penyakit lain. Dan mudah-mudahan penyakit itu menghapuskan dosa antum dan mendekatkan diri antum kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita doakan Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kita dan di antara umat Islam semuanya. Dan kita doakan semoga yang sakit, yang minta didoakan, Allah angkat penyakitnya sehingga dia bisa terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ustaz, di satu sisi ketika sedang semangat banyak kebiasaan baik yang, tapi kalau malas bahkan sholat wajib pun hanya sekedar sholat Ustaz. Kadang malah di akhir waktu, terlebih sholat subuh. Dan bagaimana tips agar bisa berhenti dari kecanduan nikotin, merokok Ustaz? Sebab dulu guru agama saya berkata bahwa rokok itu makruh. Dan setelah saya mencobanya sejak 13 tahun yang lalu, saya jadi kecanduan. Lihat ya fatwa makruh itu, oh makruh, jazakallah khair. Makruh itu ditinggalkan, bukan dikerjakan. Orang berpikir makruh itu anjuran untuk dikerjakan, enggak. Ini harus dipahamkan. Yang haram itu ditinggalkan, iya haram. Makruh, ya nggak apa-apa kan Ustaz. Padahal kalau bicara hukum makruh itu, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Seperti itu hukum fikihnya kan. Tapi ditinggalkan dapat pahala. Berarti antum disuruh meninggalin, bukan disuruh sama guru agamanya makruh. Tafadhol. Tafadhol. Makruh antum tinggalin gitu jamaah. Dan kalau lihat fatwa para ulama yang mengatakan haram, dia merasakan sendiri. Apa sih manfaatnya? Ada guru kita dulu dari Maroko jamaah. Syekh, dia ngerokok pasti jangan. Kata dia jangan ada yang ngerokok. Ngerokok ini bahaya buat kesehatan, bahaya buat dompet kita. Syekh, antum, ya apa ya? Ya doakan. Artinya dia ingin meninggalkan gitu jamaah. Dia ingin meninggalkan. Artinya dia tahu ini nggak boleh sebenarnya. Tapi tadi udah kebiasaan dan sudah kecanduan. Jadi penyakit jamaah. Jadi penyakit sosial, penyakit ekonomi ya. Sampai ada seorang bapak, dia tukang becak. Dia minta keringanan kepada sekolah untuk SPP anak. SPP anaknya itu 50.000 satu bulan. Dia nggak mampu. Ditanya sama kepala sekolahnya, "Bapak ngerokok?" kata dia. "Iya," kata dia. "Sehari berapa?" "Satu pak waktu itu 10.000," kata dia. "Sebulan 300.000." SPP anak, iya nggak mampu. Bayangin, 300.000 mampu, 50.000 nggak mampu.
Kenapa? Kalau ini kebutuhan, ini pendidikan anak, ya kan nggak harus kan, minta keringanan lah kata dia. Ya Allah jemaah. Sampai tadi akalnya pun kadang-kala sudah nggak terpakai gara-gara urusan rokok ini. Dia milih ngerokok daripada makan ya. Taib. Sebab ini sebab, lihat ketika orang memberikan fatwa jemaah berbahaya sekali. Guru agama saya berkata bahwa rokok itu makruh, dan setelah saya mencobanya sejak 13 tahun yang lalu, saya jadi kecanduan dan susah berhenti total Ustaz. Misalnya habis makan langsung kepikiran merokok. Mau buang air besar sambil merokok. Ya Allah. Makan sama buang. Bayangin ya. Masuk ngerokok, keluar. Baca buku juga sambil bikin kopi sama menyiapkan rokok. Tolong beri tips dan saran biar lepas dari ketergantungan tersebut Ustaz, dan tobat dari hal tersebut Ustaz. Terima kasih. Dan doakan saya tetap cepat berhenti merokok. Nah, iya, kalau bicara yang pertama kebiasaan, kebiasaan baik itu harus dijaga. Ketika imanmu turun, kerjakan yang wajib-wajib saja. Jadi ingat, tatkala iman kita turun, yang wajib tetap harus antum jaga. Biasanya kita kalau iman turun sudah qobliyah, ba'diyah udah enggak. Terus apa lagi? Yang enggak. Zikir pagi petang, raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Udah cukup satu lah. Kadang-kadang sudah mulai imannya sudah benar-benar turun jemaah. Tapi tolong tadi soal yang wajib-wajib dijaga. Kemudian lisanmu tetap basah dengan zikir. Sudah antum kemana-mana astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Antum naik mobil, naik kendaraan, naik apa, jalan terus. Insya Allah itu yang akan jadi charger buat iman antum yang benar. Terus ya mah. Ada charger yang remote, antum tahu? Dicas dari malam sampai pagi cuma 10%. Kenapa? Ternyata kabelnya. Atau ternyata kepalanya itu, colokannya dia mah. Maka antum lihat nanti, kok lama banget ya iman anak ini kok nggak naik-naik. Antum lihat apa penyebabnya? Di antara penyebabnya adalah perbuatan dosa. Antum harus tinggalkan dosa tersebut. Berkaitan dengan rokok yang merupakan kebiasaan buruk jemaah. Insya Allah semua sepakat, rokok itu kebiasaan buruk. Ada yang tidak sepakat? Umpamanya di rumah, insya Allah bapak ngomong sama anak nanti ya, makan di rumahnya ayah sama anak-anaknya. Terus tahu bapaknya dia akan rokok. Yuk nih, ayah itu yang umur 2 tahun sih. Ini enak ini, insya Allah. Itu yang 3 tahun, yuk bismillah. Ini nggak ada. Semua tahu itu kebiasaan yang buruk. Maka mereka ingin meninggalkan. Cuma memang iklan rokok ini iklan paling banyak di mana-mana. Jadi orang tuh melihat rokok lagi. Mas, mudah-mudahan dijaga sama Allah ya. Maka antum berdoa. Jangan suruh ustadznya berdoa. Antum yang berdoa. Anak ingat ada kawan kita di Pekanbaru ya. Dia cerita, mungkin sama dia 10 tahun ngerokok. Dia mau berhenti berapa bulan ngerokok lagi, berhenti berapa bulan ngerokok lagi kata dia. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, dia benar-benar berdoa. Karena orang yang jujur berdoa minta sama Allah, Allah kasih. Anak berdoa minta, ya Allah aku ingin berhenti dari rokok, bantulah aku ya Allah kata dia. Subhanallah. Setelah dia berdoa, malam harinya dia muntah darah. Sejak muntah darah berhenti dia merokok. Antum mau nunggu muntah darah bah. Nah, arti antum berdoa minta. Dan tadi berbahaya buat kesehatan, berbahaya buat uang antum juga. Dan tinggalkan kawan-kawan yang merokok. Jangan beli rokok. Dulu ada ustadz yang berhenti ngerokok. Caranya dia sampaikan kepada kita bagaimana dia berhenti ngerokok. Dia itu ambil rokok. Nggak tahu ini boleh dicontoh apa enggak. Dia merokok, dia tahu di hidungnya dicium cuma. Udah kata dia. Jadi habis makan katanya kan kepingin rokok kan. Dia tahu di hidungnya. Lama kelamaan alhamdulillah hilang karena nggak dimasukin ke mulutnya. Antum makan. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin ada yang punya pengalaman, tapi yang jelas dengan tekad yang kuat insyaallah antum
bisa meninggalkan. Ustaz, ana pernah melakukan kekhilafan dan kesalahan dan berzina. Lalu ana bertobat dan tidak pernah melakukannya lagi. Apakah ana harus memberitahu istri ana dan meminta maaf, atau cukup ana tutupi dan tidak mengulangi lagi? Iya, cukup untuk tutupi. Suami yang berzina, istri yang berzina, jangan pernah cerita kepada pasangan hidup. Loh, ana kan berkhianat sama dia, ini dosanya sama dia enggak? Dosa zina ini sama Allah. Urusannya sama Allah subhanahu, bukan urusannya sama pasangan hidup kita. Bukan yang perlu syarat keempat tadi. Urusannya antum mau minta dihalalkan sama istri antum. Halalkan ya, anak zina kemarin. Nggak ada. Karena itu bukan haknya istri. Dan istri juga tidak punya hak menyuruh suaminya berzina. Nggak ada. Ini benar-benar dosa antara hamba sama Allah Azza wa Jalla. Makanya tatkala ada seorang wanita bertobat dari berzina dan dia hamil, Nabi nggak tanya dengan siapa engkau berzina, mana laki-laki itu, nggak ada ditanya sama Nabi SAW. Ya udah, dianya yang dihukum karena dosa itu antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Ma'is ngaku berzina, nggak ditanya, Ma'is dengan siapa engkau berzina, dicariin, nggak ada. Karena dosa itu antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka seorang istri yang berzina hendaklah bertobat dengan taubatan nasuha, dan suami yang berzina bertobat dengan taubatan nasuha, dan jangan cerita. Enggak Ustaz, ana takut dia dengar dari orang lain. Maka antum minta sama Allah supaya ditutupin dosa antum. Jangan kemudian antum cerita, akan bikin rumah tangga antum berantakan. Dosa itu ditutupin bukan untuk diceritakan, ditutupin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apabila kita punya menantu laki-laki yang sudah berumah tangga lebih dari 4 tahun, tapi kalau diajak sholat atau disuruh sholat ke masjid tidak dilakukan, sering menolak, tidak mengikuti, apakah mantu seperti ini sudah termasuk uzur syar'i? Uzur syar'i, atau saya minta, jika istrinya atau anak saya meminta talak, atau saya minta sedangkan apa jemaah? Suaminya tetap memberi nafkah kerja dan tidak menjatuhkan tangan. Allahu Akbar. Ana lebih mudah baca kitab daripada baca. Umur berapa laki-laki dikatakan sudah tua untuk kasus berzina atau laki-laki tua yang berzina? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Iya, kalau dia nggak sholat, pertanyaan perlu dilihat apakah dia nggak sholat atau memang dia sholat tapi nggak ke masjid. Kalau ternyata dia sholat tapi dia malas-malasan, dia nunda waktu sholatnya, alhamdulillah dia masih sholat seperti itu. Dan tinggal bagaimana memotivasi iman dia. Jadi nyuruh orang ke masjid itu mudah, tapi bagaimana menumbuhkan keimanan diri dia? Engkau tuh kalau sholat dapat ini loh. Manusia itu budak. Hampir nggak ada atau nggak ada manusia yang mau berbuat tanpa pamrih. Semua ingin sesuatu. Kita menginginkan sesuatu. Kita pun datang kajian kepingin dapat sesuatu. Kita bersedekah, kita ingin dapat sesuatu. Kita sholat, maka jelaskan kepada menantu ini, engkau tuh kalau sholat dapat ini loh, dapat ini, dapat itu. Dan yang nyuruh engkau sholat bukan bosmu, dia memotivasi dia. Jadi bukan hanya disuruh, bukan hanya diajak, tapi dimotivasi yang berkaitan dengan keimanan. Karena orang kalau imannya bagus, insya Allah dia nggak usah disuruh berangkat ke masjid. Seperti itu. Kalau bicara apakah sudah uzur syar'i untuk gugat cerai, boleh-boleh saja ketika dia mau bercerai. Boleh jadi gugat cerai itu
termasuk terapi buat suaminya untuk sholat. Jadi ketika nanti di mediasi biasanya di pengadilan itu sampaikan, kita nggak nuntut banyak-banyak, kita cuma minta dia sholat, itu aja. Sehingga sang suami tahu istrinya tidak nuntut macam-macam, nuntut sholat aja. Dan bagi sang istri, hendaklah dia memberikan pelayanan yang baik kepada suaminya, sehingga suaminya kalau dibuat cerai dia ya paling nggak mikir. Karena ada suami yang dibuat cerai, alhamdulillah, nah memang mau pisah sama dia. Nah, itu akhirnya nggak jadi terapi buat dia. Seperti itu. Adapun bicara orang sepuh ya yang berzina, yang termasuk Allah nggak akan melihat sama dia, ya orang yang sudah di atas 40 tahun itu sudah nggak muda lagi. Jadi masa muda itu sampai umur 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun, dengkulnya, lututnya sudah mulai bunyi. Jadi sudah mulai makannya sudah nggak pakai mulut, makannya pakai akal sudah. Semua dihitung sama dia. Ini kolesterol sekian. Ini waktu muda nggak ada. Anak muda itu makan apa aja disajikan, oh dia makan sudah jangan. Nah makanya yang di atas 40 tahun itu sudah terhitung tua ya. Seharusnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dosakah saya kalau masih belum memaafkan orang yang sudah menyakiti hati saya? Ingin sekali rasanya melupakan sakit hati yang sudah dia lakukan tapi masih sulit. Mohon sarannya Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Ya orang itu punya hak untuk tidak memaafkan. Punya hak untuk tidak memaafkan. Dia menuntut di akhirat itu hak dia. Tapi engkau jangan lupa engkau juga sering berbuat salah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq yang pernah disakiti Abu Bakar memang sama sepupunya sendiri yang tiap bulan dikasih santunan, malah sepupunya ini yang menyebarkan fitnah Aisyah berzina. Abu Bakar bersumpah dia tidak akan pernah memberikan nafkah ke Mistah lagi. Udah nggak mau maafkan Mistah. Allah tegur Abu Bakar, falyafu wal yasfah. Hendaklah mereka memaafkan, ya udahlah melupakan kesalahannya itu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Apakah kalian nggak ingin diampuni sama Allah SWT? Maka antum yang tidak mau memaafkan ini, antum nggak mau dimaafkan sama Allah. Maafkanlah. Walaupun itu hak antum untuk tidak memaafkan. Kemudian tidak memaafkan itu hanya akan menyebabkan antum menderita. Antum kalau tidak memaafkan orang yang berbuat jahat sama antum, setiap ketemu sama orang itu, apa yang terjadi dengan dada antum? Sesak. Jangan lihat orang, lihat mobilnya. Na'udzubillah. Ngaji juga dia ternyata. Lihat mobilnya. Ini orangnya gak kelihatan jemaah. Apakah tetap ada ganjaran di dunia walau dia sudah bertobat? Dan apakah tetap balasan juga di akhirat? Ahibati fillah. Kalau bicara pahala yang Allah berikan itu di dunia dan di akhirat. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya bertobat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kalian tobat sama Allah. Terus dapat apa kalau tobat? Istighfar, kalian minta ampun sama Allah. Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang bermanfaat buat kalian, deras yang menyenangkan buat kalian. Allah kasih harta sama kalian, Allah kasih anak-anak sama kalian, Allah buatkan untuk kalian kebun-kebun yang indah. Itu pahala taubat di dunia. Di akhirat tentunya Allah berikan balasan yang lebih dari itu. Dan boleh jadi ada orang yang full pahala taubatnya Allah berikan di akhirat nanti. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tadi kita sebutkan hal itu. Dan kalau orang taubat dengan taubatan nasuha, Allah menerima taubatnya, ya nggak akan dibalas lagi di akhirat nanti. Afwan, yang akan ana sampaikan jauh dari tema Ustaz. Antum siap-siap dengerin ya. Qadarullah, keluarga kami sedang menghadapi sedikit ujian yang dimana membuat ana di rumah membutuhkan perhatian.
ciuman dan pelukan lebih dari biasanya dari suami ana, karena membuat ana merasa lebih tenang dan sabar. Namun sepertinya hal itu membuat suami ana kesel dan merasa terganggu. Kemudian ana merajuk dan mengucapkan, mau mengganggu siapa lagi kalau bukan suamiku? Masa mau mengganggu suami orang? Bismillah. Ini ancaman ini. Puncaknya suami mengatakan kepada anak untuk mengganggu suami orang aja. Anak katakan kepada beliau untuk berhati-hati dalam berucap. Padahal yang salah dulu siapa? Istrinya kan? Tapi memang mak-mak ini kalau mau minta maaf sama suaminya muter-muter. Nanti terakhir suaminya minta maaf. Anak katakan kepada beliau untuk berhati-hati dalam berucap. Namun semakin membuat suami ana menegaskan ucapannya. Hal itu melukai kehormatan ana dan membuat ana tidak ridha. Qadarullah, tabiat suami ana berlisan kurang baik, nyinyir dan nyelekit. Mohon nasihat bagi kami Ustaz. Mohon bantuan doa agar terhindar dari keburukan lisan suami ana maupun sebaliknya. Iya. Buat para istri. Istri itu biasanya udah tahu dengan kebiasaan suaminya. Dia tahu dengan apa yang disukai suaminya, apa yang tidak disukai suaminya. Dan hendaklah dalam berumah tangga melihat kepada kelebihan dan tidak melihat kepada kekurangan. Ana lihat penanya ini hanya menyebutkan kekurangan suami. Mana kelebihan suami ini? Itu yang menyebabkan engkau menderita. Karena semua orang punya kekurangan jamaah. Ana kalau ditanya kekurangan ana kepada istri ana, mungkin bisa jadi 2 jilid kita. Nah, sampai ada seorang hakim ya, seorang yang bijak, dia ditanya, aku bagaimana cara mengetahui kekuranganku? Aku bagaimana caranya mengetahui kekuranganku? Kan orang punya kekurangan, tapi dia perlu orang lain yang memberitahu dia. Orang ini ngatakan, coba engkau ngomong sama istrimu, sebutkan kekurangan istrimu. Insya Allah dia akan sebutkan kekuranganmu, kekurangan bapakmu, kekurangan emakmu, kekurangan keluargamu. Pokoknya semua akan dia sebutkan. Jadi usahakan kita ini melihat kepada kelebihan, bukan melihat kepada kekurangan. Maka dari pertanyaan jelas bahwa sang istri melihat kepada kekurangan. Engkau lihat suamimu, oke dia punya lisan yang tadi nyelekit. Kalau mungkin tadi engkau punya masalah, engkau butuh dimanja sama suamimu. Sedangkan suamimu mungkin punya masalah yang dia nggak cerita sama dia. Jadi emak-emaknya harus tahu, banyak suami punya masalah di tempat kerjanya. Dia emban sendiri, dia simpan sendiri, karena dia nggak ingin istrinya pun susah mendapatkan hal itu. Jadi tolong ketika engkau melihat suamimu tadi kok merasa capek, lelah, ini dan itu ya, kesel dengan perbuatanmu, engkau jangan mengatakan ucapan ini. Engkau beranggapan ucapan ini nggak apa-apa, nggak boleh. Masa mau mengganggu suami orang? Sakit hati suami. Bapak-bapak sakit hati nggak kalau gitu? Oh lihat, bapak-bapak di sini sakit hati. Jadi jangan pernah membandingkan suamimu dengan suami orang. Udah itu suamimu. Engkau lihat ada kekurangan, engkau lihat kelebihan. Tatkala engkau tidak bisa mendapatkan kehangatan dari suamimu, engkau hamparkan sejadahmu. Engkau angkat tanganmu, engkau minta sama Allah Azza wa Jalla. Suamimu nggak bisa menyelesaikan masalahmu, tapi Allah tinggal mengatakan kun, selesai. Jadi ini yang harus dilakukan seorang muslim ketika dia di keluarga tidak mendapatkan kehangatan. Apa yang dilakukan Nabi Yakub ketika anak-anaknya, istrinya, keluarganya yang menyalahkan Nabi Yakub seakan-akan. Apa kata beliau? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sudah, beliau nggak mau ngadu lagi sama orang-orang itu.
Sampai ketika Nabi Yakub alaihissalam mencium aromanya Nabi Yusuf, apa kata keluarganya? Engkau ini tetap aja dalam kesesatanmu yang dulu. Yusuf lagi. Padahal benar, datang yang bawa bajunya Nabi Yusuf. Artinya ada keluarga memang yang tidak mendukung, tapi bukan berarti engkau mencari curhat di tempat lain. Engkau curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla, dan insya Allah selesai jemaah. Selesai. Ada satu orang, Anda baru dapat cerita kemarin. Dia itu di rumah kumpul sama iparnya, sama mertua. Dia kepingin punya rumah sendiri jamaah, tapi nggak punya dia. Subhanallah, dia terus doa minta sama Allah. Tahu-tahu Allah berikan rumah kepada dia. Allah itu yang punya bumi ini. Allah yang punya tanah, semua ini milik Allah Azza wa Jalla. Allah bisa kasih itu buat engkau, itu buat engkau, yang ini buat kakakmu. Allah yang punya. Kita kan kadang-kadang berpikir, ya Allah, mana mungkin anak bisa punya rumah. Kok mana mungkin? Kalau engkau nggak beriman sama Allah, mungkin kau mengatakan itu. Tapi tatkala kau beriman sama Allah, bukankah engkau yakin innallaha ala kulli syai'in qadir? Allah maha kuasa atas segala sesuatu, nggak ada yang nggak mungkin. Maka tolong kita melihat kepada kelebihan pasangan hidup kita, kemudian berusaha minta maaf sama suami. Kalau dikatakan tadi kan akhirnya istri merasa suami yang harus minta maaf. Jaga lisan. Jangan, itu suamimu. Barakallahu fiik. Bismillah, dosa yang tak diampuni apa Ustaz? Kalau dosa berzina, selingkuh dengan istri orang, sedangkan sudah punya istri, apakah benar hukumannya dilemparin sampai mati? Terus bagaimana cara tobatnya? Apakah bisa diampuni? Nah, mahibati fillah, termasuk dosa besar itu adalah berzina. Tapi tadi kita sampaikan bahwa Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Jadi kesempatan untuk bertobat ada. Kalau orang ini ditangkap atau dia datang kepada pihak yang berwajib seperti mereka datang kepada Nabi SAW, maka dirajam orang tersebut. Tapi engkau nggak harus. Engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Engkau nggak usah ngomong sama siapa-siapa, nggak usah minta maaf sama suaminya dia. Engkau minta maaf sama Allah Azza wa Jalla. Itu cukup. Dengan catatan menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan perbanyak amal soleh, dan putus hubungan dengan orang-orang yang kau pernah berzina dengan mereka. Putus hubungan. Buang nomor handphonenya atau kau beli nomor yang baru, karena boleh jadi setan masih datang untuk menggodamu. Jika ada orang yang dahulunya berbuat zina, lalu bertobat nasuha dan menjalankan hidupnya sesuai ahlu sunnah sampai dia meninggal, apakah pada saat meninggal bisa terbebas dari siksa kubur karena dahulu dia pernah berzina? Dan apa catatan dosa-dosanya tetap akan memberatkan di hari kiamat nanti? Jazakallah khair. Ahibati fillah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Di surat Al-Furqan, antum baca di ayat-ayat terakhir itu, ketika Allah menceritakan orang-orang yang berzina, yang membunuh, ya, yang sebelumnya dia melakukan kesyirikan juga, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dia tobat, akan Allah terima tobat dia. Bahkan Allah akan gantikan amal-amal keburukan dia dengan kebaikan. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti dengan kebaikan. Asalkan taubatnya dengan taubatan nasuha. Kalau bicara apakah dia akan selamat dari siksa kubur, ya tadi, dosa dia mungkin bukan hanya zina. Ketika Nabi SAW melewatin kuburan, kemudian beliau mengatakan lewat dua kuburannya, dua orang di sini disiksa. Apa dosanya? Bukan dosa besar ya, tapi itu besar balasannya. Yang satu tidak membersihkan dari kencing, dari najis ya. Dia kadang kala sembarangan
Najis itu kena baju, kena celananya, dia sholat dalam kondisi najis. Yang satu yamshi bin namimah bainan nas, termasuk dosa besar sebenarnya. Yang satu suka mengadu domba sama orang. Jadi bukan hanya berkaitan dengan dosa zinanya, ada banyak dosa yang kita harus bertobat dari semua. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Baik, jamaah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Atau ada dua pertanyaan Anda baca. Ana seorang akhwat dan Ana sudah menikah. Namun Ana dan suami memulai dengan zina, dalam kurung berpacaran. Tapi alhamdulillah Ana mendapat hidayah untuk berhijrah bersama suami. Apakah Allah ampuni dosa pacaran dulu jika Ana dan suami sudah bertobat? Karena Ana takut dosa-dosa Ana akan terulang ke anak Ana nanti. Mohon sarannya Ustaz. Ya hibati fillah, ketika orang itu bertobat dengan taubatan nasuha, semoga anak-anaknya dijaga. Tapi ada orang, ya Allah, dia menikah berzina. Orang ini, dia sudah berkeluarga, punya anak. Subhanallah, anaknya sama kayak bapak. Anak ini menunjukkan orang tua kurang dalam mendidik anaknya, dan mungkin juga taubatnya nggak sempurna. Karena dia meremehkan gitu. Oh, dulu aku nggak boleh perbuatan dosa itu dan nggak boleh diulangin. Engkau sudah nggak ngulangin karena engkau sudah menikah. Boleh jadi anakmu yang ngulangin. Tapi kalau orang tuanya taubat dengan taubat dan nasuha, insya Allah dijaga di keluarganya, dijaga di keluarganya dan anak-anaknya. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Suatu saat, Masya Allah, ada yang rame-rame di sana. Alarmnya ini. Assalamualaikum Ustaz. Suatu saat saya tiba-tiba dicemberuti. Setiap kali bertemu, saya selalu tersenyum dan menyapa dibalas dengan muka cemberut dan melengos. Hingga akhirnya saya sudah malas melihat orang tersebut. Dan ketika berpapasan saya pura-pura tidak melihat. Saya bingung Ustaz, apa salah saya? Saya mau bertanya dengannya, tapi beliau selalu buang muka. Apakah Allah menerima taubat saya jika ada orang yang memusuhi saya? Ahibati billah, kita ini kadang-kala lupa dengan kesalahan kita, nggak tahu sama kesalahan kita. Jadi tatkala ada orang yang berubah sikapnya sama kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dipisahkan antara dua orang yang saling mencintai, illa bidzambin ahdatsahu ahaduhuma, kecuali karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Jadi antum lihat, boleh jadi karena dosa-dosa antum orang jadi nggak suka sama antum, atau boleh jadi ada yang mindah omongan sehingga dia terprovokasi dan nggak suka lagi sama antum. Apa yang harus antum lakukan? Kalau ternyata orang itu menghindar dari antum, antum cari orang lain. Karena pernah kejadian, istri Ana itu ngomong sama anak, Bang, Fulana itu kok kayaknya berubah sama Ana. Coba, kayaknya kau punya salah. Ana nggak ngapa-ngapa, coba datang ke sana. Kau datang, kau ngomong, aku minta maaf, kayaknya aku punya salah. Tolong jelaskan. Akhirnya dia datang sudah. Dan dijelaskan. Yang buat dia sakit hati ini, kadang-kadang kita ngomong ini jamaah, merasa nggak masalah tuh jamaah. Tapi ternyata bikin sakit hati orang. Maka di sini pentingnya kita kalau ada orang berubah, kita datang sama dia. Kalau nggak bisa ketemu sama dia, kirim orang. Karena jadilah antum orang yang memperbaiki di antara orang yang bertikai. Ketika dua orang ini nggak bertegur sapa, antum datang, Fulan kirim salam. Fulan ingin memperbaiki kesalahan dia. Mungkin kau bisa kasih tahu apa yang harus dia lakukan. Ngomong kayak gitu. Karena terus terang kita ini masih punya salah, tapi banyak di antara kita yang nggak sadar. Kelak pada hari kiamat akan dikeluarkan kitab kepada kita, Iqra kitabak. Antum lihat loh, banyak banget kesalahan anak. Semuanya tertulis. Tapi di dunia ya kita lupa. Ahibati fillah, itu yang dapat kita sampaikan kesempatan kali ini.
yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sekali lagi jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Semoga Allah memberikan keringanan, kemudahan buat mereka, dan Allah berikan pertolongannya. Dan masjid ini insya Allah mau supaya kita bisa kajian maghrib jemaah. Bagian kalau subuh ini ada yang sambil menikmatin, memejamkan mata dia sampai tahu-tahu udah selesai kajian. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.